Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semangat sekali ya hari ini. Semoga sama dengan kalian semua yang ada di sana, meskipun hanya belajar dari rumah. Baik, kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran 1 mengenai Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah anak-anak, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk yang pertama, siswa mampu meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa mampu memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss akan kasih tahu ke kalian urutan-urutan apa saja yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita belajar tentang kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan belajar tentang kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, sehingga membentuk perilaku jujur, dapat dipercaya, dan penyayang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, perlu diketahui, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir bagi umat manusia. Tidak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak terpuji kepada umatnya. Anak muslim harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Anak muslim harus berperilaku terpuji. Salah satunya adalah berperilaku jujur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Sebaliknya, lawan kata jujur adalah berbohong atau berdusta. Berbohong merupakan akhlak tercela atau tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berkata dusta dalam perkataan ataupun perbuatan. Anak muslim yang senantiasa berkata berbuat jujur akan dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Sepenggal kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sedikit cerita ya anak-anak. Sebelum dan setelah menjadi nabi, Nabi Muhammad sangat terkenal sebagai pribadi yang sangat jujur. Itulah mengapa orang-orang memberi beliau gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Beliau sama sekali tidak pernah berkata atau berbuat bohong. Sejak kecil, Nabi Muhammad dipercaya banyak orang. Nabi Muhammad dipercaya penduduk Mekah untuk menggembala kambing. Nabi Muhammad merawat menjaga kambing-kambing itu dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad disenangi para pemilik kambing karena kejujurannya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad juga bertindak jujur saat berdagang. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat curang dalam berdagang. Nabi Muhammad selalu menjelaskan keadaan barang yang dijualnya dengan sejujur-jujurnya. Beliau juga selalu jujur dalam menimbang barang. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah. Yang kedua adalah kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad merupakan pribadi yang sangat penyayang. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarga, sahabat, dan umatnya. Nabi Muhammad juga sangat menyayangi orang miskin dan anak-anak, terutama anak yatim. Berikut ini adalah contoh kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Nabi Muhammad bertemu seorang anak yang sedang menangis. Anak tersebut berpakaian sangat kotor dan sangat kumal. Anak tersebut bersedih karena teringat oleh ayahnya yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad menawarkan diri untuk menjadi ayahnya. Lalu anak tersebut sangat senang dan mau diajak ke rumah Nabi Muhammad. Anak tersebut diberi makanan yang sangat enak dan pakaian baru. Anak tersebut pun bergabung dengan anak-anak yang lainnya yang merayakan Idul Fitri dengan sangat gembira. Itulah sepenggal kisah tentang Nabi Muhammad SAW, mulai dari kejujuran dan kasih sayangnya. Nah, teman-teman, banyak hal yang dapat kita tiru dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tadi ya. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh perilaku jujur dan kasih sayang seperti Nabi Muhammad tadi? Yang bisa, tunjuk tangan. Oke, good, Soli dan Solihah. Alhamdulillah, sudah ada beberapa yang bisa menjawab ya tentang pertanyaan Miss tadi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lihat, contoh sikap jujur yang bisa kita lakukan. Itu ada di depan mata kita. Salah satu contohnya adalah si Badu yang telah menemukan uang di dekat papan tulis. Nah, saat menemukan barang, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Barang tersebut bukanlah hak atau milik kita. Kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, jika tadi adalah contoh sikap jujur, sekarang adalah contoh sikap kasih sayang. Pada gambar di samping, ada 3 gambar. Salah satunya adalah kakak menjaga adik dengan penuh tanggung jawab. Kakak menemani adik bermain dengan sabar. Menjaga dan menemani adik menunjukkan kasih sayang sebagai seorang kakak. Yang berikutnya yang di atas adalah orang tua sayang kepada anak-anaknya. Orang tua bekerja keras demi anak-anaknya. Sudah seharusnya anak membalas budi dan berterima kasih pada orang tua dengan cara saling menyayangi sesama, menyayangi adik-adik atau kakaknya, dan hidup rukun. Anak juga harus sayang pada orang tua dengan cara membantu pekerjaan rumah orang tuanya. Nah, anak-anak, dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tadi, banyak hal yang dapat kita pelajari ya anak-anak. Salah satunya adalah bisa dijadikan sebagai bahan pembiasaan. Yang pertama adalah selalu berkata jujur. Yang kedua adalah selalu berperilaku jujur. Selanjutnya bersedia menolong orang lain dan tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Alhamdulillah, selesai sudah untuk pelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat kalian ambil hikmahnya, kalian tiru, pelajari, bahkan kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Apabila ada kata-kata Miss yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Miss akhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.